Bagi yang pernah melintasi Jalan Raya Sultan Hasanuddin, pasti pernah melihat gedung ikonik ini. Gedung bersejarah yang kini digunakan sebagai museum. Yuk kita eksplor dalamnya. Hai, bertemu lagi dengan aku, kamu, dan dia. Siap untuk action? 1, 2, 3. Let's go! Begitu kita masuk, kita akan disajikan dengan untuk daerah Bekasi, Tambun, dan sekitarnya. Tampilan museum yang sudah diperbaharui menjadikannya terlihat cerah, modern, dan memberikan informasi yang sangat interaktif agar kita bisa memahami sejarah dari awal hingga akhir dengan display-displaynya yang visual dan menarik. Display-displaynya edukatif sekali dan menurut aku cocok untuk anak-anak belajar di sini. Kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanagara berjalan harmonis dan memiliki toleransi yang baik. Raja Purnawarman. Sejarah dalam bentuk digital. Keren ya. Penelitian mutakhir dari para ahli sepakat bahwa kebudayaan Buni merupakan periode akhir dari masa prasejarah. Menuju ke dalam, tahunnya pun semakin bertambah. Seperti ini. Display yang terdapat di lantai 2 mengenai pelayanan pertama orang-orang Belanda di Nusantara. Pastinya angkatan 90-an pernah belajar nih yang namanya sejarah VOC atau Belanda menjajah Indonesia. Di lantai 2 ini kita akan diingatkan kembali dengan sejarah-sejarah yang dulu kita pelajari dalam bentuk yang lebih visual. Dan pastinya lebih menarik untuk anak-anak mempelajarinya. Oh iya, di museum ini disediakan juga pemandu yang akan membantu kalian dan membimbing kalian sejarah demi sejarah dengan penyampaian yang menarik dan informatif juga. Sayangnya ketika ada pemandu, aku lupa untuk merekamnya karena cerita yang dia sampaikan menarik sekali. Sampai-sampai aku lupa merekam. Patut diacungi jempol untuk petugas yang berada di lantai 2 ya. Tapi tidak masalah, bagi kalian yang ingin mengeksplor museum ini sendiri, bisa banget kok. Jadi jangan khawatir akan diikuti setiap saat. Oh iya, di jam tertentu ada juga film dokumenter yang akan disajikan untuk kalian yang ingin mengenal kebudayaan Betawi, Tambun, Bekasi lebih detail lagi. Di bagian ini cocok nih bagi kalian yang biasanya mendapatkan tugas sekolah untuk mengunjungi museum lalu harus merangkumnya. Jadi cukup kalian rangkum berdasarkan tabel di sini. Pasti pernah kan dapat tugas sekolah untuk
membuat rangkuman mengenai kunjungan museum. Acung yuk yang pernah. Lanjut ke display atraktif berikutnya. Kalau Jakarta memiliki pahlawan bernama Si Pitung, di daerah Bekasi, Tambun, dan sekitarnya memiliki pahlawan bernama Entong Tolo. Kalian dapat menonton kisahnya dalam bentuk kartun seperti ini ya. Yuk disimak. Ia bergerak dalam pertama di masa hidup. Dan bukan di masa hidup. Ia berbicara sudah berpaling pada petunjuk yang unik. Lalu imani Buat aku tampilan seperti ini cocok sekali untuk menceritakan sejarah kepada anak-anak kecil. Karena penyajiannya bagaikan mereka sedang menonton film dan bukan sedang diceritakan sebuah sejarah lama yang mungkin kalau misalnya hanya dengan membaca akan sangat membosankan. Jadi nilai plus lagi nih untuk museum ini. Sebelum mengakhiri hari ini, kita lihat video edukasi yang disajikan di sini. Penting dan tidak terpisahkan dari sejarah Kabupaten Bekasi. Dari berbagai sumber dapat kita ketahui bahwa setidak-tidaknya terdapat 7 jenis kesenian khas Bekasi yang sampai sekarang masih hidup. Kita sebut ini adalah seni buhun. Beberapa di antaranya adalah seni wayang kulit Bekasi, tari topeng dengan tokohnya yang terkenal yaitu Pak Kacrit, kemudian Tanjidor Bekasi, Calung Dalengket, Samrah, dan Godot. Selain itu, aspek sosial budaya yang juga perlu dikemukakan adalah seni batik. Seni batik ini salah satu bentuk karya cipta masyarakat yang sudah lama tumbuh di Bekasi. Dunia pariwisata sebagai bagian dari aspek sosio budaya masyarakat Bekasi merupakan salah satu aspek yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan PAD-nya. Selain wisata alam, pemerintah Kabupaten Bekasi pun mengembangkan wisata sejarah. Karena di wilayah ini banyak bangunan bersejarah, antara lain Gedung Juang 45, ada lagi Gedung Papak, Gedung Tuan Tanah Pebayuran. Bagaimana? Seru kan isinya di dalam museum ini? Sudah ada yang pernah mengunjungi? Atau mungkin punya rekomendasi museum lain yang ingin kalian explore? Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya bila ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.